Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Khairun Nasirah dari kelas SI 801 akan mempresentasikan UTS mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kode etik profesi pada sistem analis. Apa itu sistem analis? Analis sistem adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Keahlian yang harus dimiliki sistem analis adalah yang pertama, pengetahuan dan keterampilan teknologi komputer, bahasa pemrograman, dan teknik pengolahan data. Yang kedua, pengetahuan tentang metode kuantitatif. Kemudian, kemampuan menganalisa masalah dan memberikan solusi. Yang selanjutnya, analisis bisnis. Kemudian, pengetahuan tentang user atau bisnis secara umum. Tugas sistem analis. Sistem analis bertanggung jawab untuk membuat asumsi tentang tujuan investigasi berdasarkan wawancara dengan programmer atau developer. Yang kedua, mengidentifikasi input dan output kebutuhan pengguna saat sistem dikembangkan. Yang ketiga, dengan menggunakan prinsip-prinsip analisis terstruktur, sampling, dan akuntasi, sistem analis bertugas memastikan bahwa solusi yang ditawarkan itu efektif. Yang keempat, membuat diagram alir dan spesifikasi yang akan digunakan oleh programmer nantinya. Yang kelima, mengolah aplikasi, mengkoordinasikan tes, dan mengamati kinerja sistem untuk memastikan perbaikan. Yang keenam, melakukan analisis dari asumsi yang muncul. Analisis ini bisa berupa percobaan langsung ke apa yang ingin diperbaiki atau apa yang ingin dikembangkan lebih lanjutnya. Yang ketujuh, pembuatan desain. Desain ini bisa berupa arsitektur, modul antarmuka, dan data. Biasanya, dalam pengembangan desain, sistem analis bekerja dengan front-end, back-end, dan full-stack developer. Yang kedelapan, mengimplementasikan pengembangan sistem ke dalam sebuah kasus. Kasus ini dapat berupa pembuatan sistem baru atau pengaplikasian dalam pengembangan produk. Beberapa perusahaan menggunakan tugas implementasi sebagai yang paling akhir. Yang kesembilan, bertanggung jawab atas analisis biaya pengembangan, usulan desain dan pengembangan, serta menentukan rentan waktu yang diperlukan. Yang terakhir, analisis sistem bertanggung jawab atas studi kelayakan sistem komputer sebelum membuat satu usulan kepada pihak manajemen perusahaan. Kemudian, apa itu etika profesi? Merupakan sikap etis yang menjadi bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas, dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik. Yang di apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Selanjutnya, etika sistem analis. Yang pertama, mampu berkomunikasi dengan baik, yaitu pada saat berinteraksi dengan seorang pelanggan, harus memahami kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggannya. Apa yang diminta dari pelanggan harus sesuai dan terpenuhi. Berinteraksi dengan desainer untuk mengemukakan antarmuka yang diinginkan atas suatu perangkat lunak.
berinteraksi ataupun memandu seorang programmer dalam proses pengembangan sistem agar tetap pada batasan-batasannya. Yang kedua, mampu bekerja sama. Pada saat analis sistem menjadi perantara atau penghubung antara perusahaan penjual perangkat lunak dengan organisasi tempat ia bekerja. Agar di antara kedua pihak tersebut bisa saling percaya, harus dibutuhkan kejujuran. Ketiga, bersikap tegas dalam memutuskan sesuatu. Melakukan pengujian sistem, baik dengan data sampel atau data sebenarnya untuk membantu para penguji. Di sini, seorang analis sistem harus bertindak tegas dalam suatu pengujian sistem, agar hasilnya pun berdampak baik juga. Yang keempat, akurat dalam menjalankan proses analis sistem. Pada saat melakukan studi kelayakan sistem, komputer harus memiliki keakuratan yang tinggi untuk memutuskan apakah sistem komputer tersebut layak digunakan. Yang kelima, berpikir kreatif dalam pemecahan masalah. Bisa menyelesaikan masalah-masalah yang datang dengan melahirkan atau menciptakan sistem yang baru dan lebih baik dari sistem sebelumnya. Yang tidak boleh dilakukan oleh sistem analis. Yang pertama, membuat sistem yang sulit dengan sengaja untuk membingungkan atau bahkan sistem itu tidak akurat. Yang kedua, menggunakan sistem yang telah ada sebelumnya dengan hak cipta, kecuali telah membeli atau telah meminta izin. Yang ketiga, membuat sistem yang dengan sengaja menjatuhkan sistem lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Yang keempat, mempermalukan profesinya. Yang kelima, mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Yang terakhir, mencuri software. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.